Pertama tentu selamat atas tugas mulia yang baru sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin ya. Terima kasih Bang Adi. Ini bukan perkara mudah karena Anda memimpin Kadin pada saat situasi dan kondisi yang sulit di tengah pandemi COVID. Tapi kita harus tetap semangat, harus tetap optimistis ya. Harus optimis, harus semangat. Harus optimistis. Mesti. Nah, dalam konteks itulah saya mengundang Anda di acara KKND karena saya ingin tahu juga peran Kadin ya. Bagaimana ikut serta menanggulangi dampak akibat pandemi COVID. Ya. Nah, boleh cerita apa yang dilakukan Kadin selama pandemi ini? Jadi pas saya masuk, saya langsung buat namanya gerakan perang melawan pandemi. Perang melawan pandemi. Kenapa kata-katanya kok? Musuh kata-kata perang nih Bang Andi, perang. karena serius. Kita tidak boleh memikirkan pandemi ini hanya sebagai hal yang biasa. Jadi kalau perang itu kan kita bicara adalah sesuatu yang sangat serius dan kita harus menang untuk perang ini. Dan di sisi lain kalau perang, persatuan dan kesatuan kita yang paling penting. Hal yang sama ingin saya gerakkan bahwa ayo ini suatu perang lawan pandemi yang namanya musuhnya tidak kelihatan, COVID-19 ini pada saat ini. Dan untuk itu persatuan kesatuan kita penting untuk kita menang lawan pandemi ini. Nah di sisi lain Bang Andi, saya mengatakan ini perang terus ada pertempurannya. Pertama adalah sebetulnya sesimpel mengatakan vaksinasi. Sekarang ini Kadin Indonesia sebelum saya, Ketua Umum yang lalu, Pak Rosan sudah mulai namanya vaksinasi gotong royong. Yaitu di mana pengusaha ingin membantu bangsa ini meringankan biaya pemerintah. Itu upaya pertama pengusaha bergotong royong ingin membantu meringankan. Itu satu. Nah namun setelah itu kita juga lihat selain vaksin gotong royong, kita juga ingin melakukan membantu vaksinasi. Karena salah satu kunci daripada yang namanya menangkan dari pandemi ini pertama vaksinasi ataupun vaksin. Yang kedua adalah protokol kesehatan. Kita harus mengikuti itu karena ini dua hal yang sangat penting. Yang lainnya kita belum tahu apa yang kita harus lakukan, tapi paling sedikit dua hal ini. Nah, jadi pertama itu kita mengatakan pertempuran vaksin. Kita harus menang, kita harus bisa secepat-cepatnya melakukan hal itu. Kedua pertempurannya adalah keadaan sekarang ini memang memerlukan oksigen. Dengan demikian kita juga harus mengadakan namanya tabung-tabung oksigen bersama aparatusnya. Apa itu oksigen generatornya ataupun yang lainnya supaya bisa tetap ada yang namanya oksigen ini. Karena yang dibutuhkan pada awalnya itu memang walaupun gimana pun serangannya itu datang kepada imunitas kita, apalagi namanya varian D ini, yaitu lari kepada yang namanya pernafasan. Jadi penting sekali perlu adanya oksigen walaupun mild. Karena supaya tidak lari ke otak, oksigen kurang dan lain-lain. Nanti reaksinya bisa macam-macam. Jadi oksigen sangat penting. Nah, itu pertempuran oksigen. Selain pertempuran untuk mendapatkan oksigen, kita juga mengupayakan bersama dengan pemerintah yang dimana sekarang produsen oksigen. Selama ini kan ada dua, ada oksigen untuk kesehatan, ada oksigen untuk yang namanya industri. Nah, sekarang dialihkan 90% kesehatan dulu. Baik, menarik. Artinya di sini kita bisa melihat ya semangat gotong royong itu di kalangan pengusaha ini ya. Terutama itu begitu tingginya tadi Anda jelaskan dan ini berkolaborasi dengan pemerintah, dengan TNI, ya dengan semua pihak lah, termasuk model-model startup gitu juga bergerak ya. Oh iya, betul. Anak-anak muda. Jadi ini antara yang senior, junior ya. Ya ini udah nggak ada lagi, kita nggak lihat nggak ada sekat ini ya. Nggak ada istilahnya konvensional perusahaan-perusahaan konvensional sampai perusahaan startup. Jadi satu semua. Saya kayak teman-teman dari Alpha JBLUC perusahaan terus semua mau bersama-sama. Jadi buat saya ini wah ini benar-benar saya merasa bahwa kesatuan persatuan kita, gotong royong kita bukan bicara hanya suatu value yang bukan kita tidak lakukan, kita lakukan. Jadi saya melihat nggak ada tuh. Jadi semua cuma mikirkan bagaimana nih kita menang lawan perperangan ini. Yuk kita sama-sama gitu. Jadi boleh dikatakan nilai-nilai gotong royong itu yaitu nilai-nilai kebudayaan kita Indonesia itu di atas daripada apapun perbedaan yang ada. Nah, ke depan ini apa imbauan Anda kepada teman-teman pengusaha dalam upaya membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional kita? Karena di satu sisi kita tahu beban dari pemerintah APBN kita begitu berat ya menghadapi pandemi COVID. Nah, apa imbauan kepada teman-teman yang mungkin menonton acara ini? Maaf Bang, saya mengatakan bukan pengusaha membantu pemerintah,
tetapi pengusaha membantu bangsa lewat membantu bangsa lebih luas lagi. Membantu, siapapun pemerintahnya. Siapapun pemerintahannya. Jadi membantu bangsa. Tapi memang kan bangsa ini sekarang di-govern oleh sebuah pemerintahan. Iya. Ya. Jadi kita harus mendukung pemerintahan ini karena kita mau membantu bangsa ini. Bangsa. Nah, dengan demikian marilah kita bersama-sama melihat di sekitaran kita, siapapun pengusahanya. Bantulah di sekitaran kita, dengan kita bisa membantu di sekitaran kita. Kalau semua membantu sekitaran kita terhadap yang susah, negara kita akan kuat. The safety net akan ini, karena jangan sampai terjadi krisis sosial. Tapi di sisi lain, saya pengen pengusaha semua optimis. Iya. Tadi Abang katakan, udahlah yuk kita secara energi harus positif. Kita percaya kita bisa. Dan ini kita katakan perang lagi, yaitu perang apa? Perang ekonomi. Kita harus menang perang ekonomi ini. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Nggak boleh, Pak. Harus bersatu dan harus semangat. Aldi, bisa cerita apa ini sebenarnya Oxygen for Indonesia ini? Jadi Oxygen for Indonesia adalah sebuah gerakan yang mengumpulkan dari pertama startup, venture capital, sampai sekarang korporasi dan juga publik ya. Selebriti juga banyak yang bergabung untuk mengadakan oksigen konsentrator 10 liter di rumah sakit di Indonesia. Awalnya sih agak nggak sengaja sebenarnya. Gimana cerita awalnya? Jadi saya relawan di Warga Bantu Warga. Ya, di sana kita punya hotline di mana relawan kita mencoba mendapatkan telepon dari orang yang butuh sesuatu, misalnya oksigen atau darah, ke orang yang punya. Saat kita lagi peak pandemi itu, kita nggak bisa tidur malamnya. Karena melihat sejarah chat log historinya itu dari relawan kita, banyak orang yang minta oksigen, lalu kita carikan, pas sudah ketemu, maaf sudah meninggal. Aduh. Jadi kita bingung gitu. Gimana ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita konsultasi ke Pak Kemenkes, dibilang benar kita butuh oksigen, terutama konsentrator. Langsung saya telepon teman saya di India, saya tanya kan mereka udah pernah sebelumnya. Gitu. Apa yang perlu dilakukan supaya negaranya bisa dapat oksigen ini? Dibilang yang pertama, kamu harus satukan semua startup dan venture capital ke sebuah tujuan, yaitu mengumpulkan oksigen. Karena startup ini yang paling cepat geraknya untuk bergabung. Yang kedua, harus dipikirkan solusi yang benar-benar dari hulu ke hilir. Jadi jangan hanya menggalang dana, tapi coba dibuat sistemnya mulai dari pembelian, impor, tracking, sampai gimana kita mensupport rumah sakit untuk menjalankan oksigen konsentrator tersebut. Gitu. Dan ini hanya bisa dibuat oleh software dalam waktu cepat. Langsung itu hari Jumat saya telepon teman saya, hari Kamis saya telepon dengan Kemenkes, hari Minggu mulai telepon-telepon teman-teman startup kita. Responnya bagaimana? Semuanya langsung gabung. Salah satu yang pertama adalah Wilson Cuaca dari East Ventures. Dia udah punya gerakan sebelumnya namanya Indonesia Pasti Bisa dan mulai oksigen juga. Saya bilang udahlah kita gabung aja. Jadi saya dan Wilson memutuskan untuk menggabungkan antara Warga Bantu Warga, Indonesia Pasti Bisa menjadi sebuah gerakan Oksigen for Indonesia. Ini semua pro bono, nggak ada yang dibayar relawan-relawannya ini yang bekerja, yang bergerak ini ya? Nggak ada blast, semuanya pro bono. Apa harapanmu dan teman-teman dengan apa yang dilakukan oleh gerakan Oksigen for Indonesia ini? Harapan kami yang pertama adalah pastinya semua orang yang butuh oksigen di Indonesia bisa mendapatkan oksigen. Gitu. Terutama di daerah-daerah dan rumah sakit yang bukan kota besar. Gitu. Yang kedua adalah kami berharap semakin banyak masyarakat, perusahaan, selebriti yang ikut bergabung. Saya berharap kalau kita bisa bersatu, insya Allah nih, ya krisis-krisis ini ke depannya nggak akan terjadi lagi. Gitu. Dan kita siap sama-sama untuk membantu Indonesia. Amin. Ini sebenarnya hanya awal sih, dan kan Indonesia pasti ke depannya akan ada krisis lainnya gitu. Jadi ini menjadi satu blueprint model, lah. Ya, semacam model gitu kan, model kerja. Dan alhamdulillah Bang Andi, saya mulai ditelepon sama negara lain. Oh. Vietnam nanya, saya dengar nih caranya? Jalannya kok bagus nih, gimana caranya gitu. Pakistan juga nanya, jadi kita lagi menyusun semua kerangka kerja kita biar kita bisa bagikan ke negara lain. Jadi Indonesia menjadi contoh dalam hal ini, alhamdulillah. Keren. Benihbaik.com ini menjadi bagian dari kolaborasi Dompet Kemanusiaan Media Group ya. Dan ini bukan baru di pandemi gelombang kedua, tapi dari pandemi gelombang pertama. Tapi sebelum itu mungkin beberapa penonton belum tahu persisnya benihbaik.com. Ceritakan sedikit benihbaik.com ini apa? Sebenarnya benihbaik.com ini kita mulai di tahun 2019 Oktober. Concern kita itu adalah bagaimana apa yang kemudian dilakukan dalam kebaikan bisa kemudian menjadi transparan. Lalu selain transparan juga
bisa menjadi satu model yang kemudian diikuti oleh penggiat-penggiat sosial lain yang ada di Indonesia, bahkan harapan kami nanti di seluruh dunia. Karena kami melihat bahwa selain transparansi, kurasi menjadi sangat penting. Dan kemudian kami lihat bagaimana Benih Baik bisa berperan membantu melakukan fundraising, penggalangan dana, lalu kemudian juga memonitor penggunaan dana tersebut dari hulu sampai dengan hilir. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi ini sebuah platform crowdfunding ya, Platform untuk menggalang dana secara transparan. Betul. Artinya semua orang yang berdonasi situ bisa melihat dengan jelas donasinya itu masuk atau tidak dan dimanfaatkan untuk apa saja ya. Betul sekali Om Andi. Baik, nah respon masyarakat ini ketika terjadi pandemi COVID sampai hari ini di gelombang kedua bagaimana Anda melihat untuk membantu saudara-saudara yang terkena dampak COVID ini? Sebenarnya tidak mengejutkan bahwa masyarakat semuanya langsung urun. Dan Kenapa semuanya tidak mengejutkan? Karena Indonesia ini masuk dalam salah satu negara paling dermawan. Bahkan faktanya yang paling dermawan di dunia. Waktu pandemi, gelombang pertama, gelombang kedua, kami sebenarnya di Benih Baik kaget-kaget melihat respon itu datang bukan hanya dari masyarakat, tapi dari berbagai perusahaan. Yang kami bahkan tidak sampai berpikir bahwa kok ada nih company-company yang ukurannya sebesar ini bisa reach out ke Benih Baik terus untuk turut serta membantu dalam penanggulangan COVID-19 waktu pertama maupun kedua. Jadi hari ini di gelombang kedua yang menjadi prioritas selain oksigen tadi atau tabung oksigen apalagi? Nah sebenarnya nakes juga perlu dibantu karena mereka over exhausted. Tenaga kesehatan. Bantuan apa yang diberikan? Nah, kita mendistribusikan 1 juta paket vitamin untuk teman-teman nakes. Karena kita tahu mereka ya gimana ya kerjanya sudah overload. Kalau kita nggak bantu bagaimana? Bisa Jadi keteteran. vitamin ya. Di gelombang pertama itu ada bantuan nutrisi ya. Nutrisi, waktu gelombang pertama yang kita lakukan juga kita siapkan paket-paket makanan, lalu ada susu dan lain sebagainya itu make sure bahwa teman-teman kita yang berada di garda terdepan itu bisa juga tetap sehat, tetap fit ya. Betul, Pak Andi. Oke, jadi tabung oksigen, kemudian vitamin untuk nakes, APD, kemudian dengar-dengar concentrator juga. Concentrator juga dan bahkan sekarang lagi mau bikin oksigen generator buat rumah sakit. Yang besar itu ya. Yang besar itu sehingga mereka nggak perlu pusing mencari oksigen. Jadi udah ada mesin yang kemudian bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Apa harapan dari teman-teman di Benih Baik? Harapan kami sih sebenarnya sama dengan apa yang kemudian menjadi cita-cita dari semua founder. Kami ini menganggap diri kami ini jembatan kebaikan. Jadi kami menghubungkan orang yang punya hati untuk membantu dan orang yang perlu bantuan. Dan kami bentuknya jembatan. Nah namanya jembatan kalau dalam pelaksanaan itu biasa kan harus diinjak-injak gitu ya. Nggak apa-apa, memang itu tugas kita. Bagian dari apa yang menjadi visi kami. Apa yang ingin kami lakukan, our passion. We want to see orang-orang terselamatkan. Jadi ya sebagai jembatan, that's what we have to do. Pak Ferry, sejak awal pandemi, ketika saya juga aktif meminta bantuan JNE, respon Anda dan teman-teman menurut saya luar biasa. Ya, tidak terlalu banyak pertanyaan, tidak terlalu banyak administrasi, langsung Anda setuju dan hari itu bisa dilaksanakan. Ini menurut saya respon yang mungkin tidak terduga oleh saya. Tapi sebenarnya setelah saya kenal Anda, baru saya paham mengapa Anda begitu cepat mengulurkan tangan. Bisa cerita sedikit ya, karena filosofi yang ada di dalam perusahaan JNE inilah yang membuat Anda merespon semua permintaan dengan cara yang positif. Filosofinya apa ini? Apa yang JNE lakukan tentu ini sesuai dengan filosofi yang ditinggalkan oleh founding father perusahaan. Dan apa yang kita lakukan ini tentunya kita berharap ini juga akan menjadi inspirasi bagi dunia usaha yang lain untuk ikut serta turun membantu saudara-saudara kita yang sekarang ini membutuhkan bantuan. Oke, menarik ya. Karena saya lihat di dalam beberapa wawancara Anda ya, ada kalimat yang saya kutip ini, di mana Anda mengatakan bahwa keberhasilan perusahaan Anda itu tidak semata diukur dari seberapa keuntungan yang diperoleh, tetapi seberapa banyak bisa memberikan bantuan kepada masyarakat atau memberikan arti pada masyarakat. Pengertian
yang Anda maksud itu apa persisnya? Ya, saya selalu ingin mengajak semua teman-teman di JNE itu tidak selalu mengukur keberhasilan JNE itu dari seberapa besar revenue yang kita capai, seberapa banyak omset yang kita peroleh, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya JNE di tengah-tengah masyarakat. JNE tentu ingin selalu bisa menjalankan 3M tadi, bagaimana kita selalu memberi, menyayangi, menyantuni, dan ini selalu kami ingatkan kepada teman-teman di JNE dengan tujuan supaya kita ini termasuk golongan orang-orang yang tentunya kalau di dalam Al-Quran itu orang-orang yang selalu bersyukur. Karena dalam kondisi sekarang misalnya perusahaan tidak harus merumahkan karyawan. Perusahaan masih terus bisa menjalankan aktivitasnya. Ini tentu salah satu bentuk syukuran yang harus kita terima, yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jelaskan sedikit keterlibatan Anda dalam Dompet Kemanusiaan Media Group. Apa peran yang dilakukan oleh JNE selama pandemi dari awal ini, karena saya ngikutin juga, sampai hari ini, detik ini. Ya. Nah, bisa cerita bagaimana ceritanya itu? Ya, JNE tentu sesuai dengan kapasitas yang kami miliki, kapabilitas yang kami miliki, urusan kirim-mengirim. Inilah kemampuan yang tentunya ini harus juga memberi manfaat bagi siapapun. Melalui kerjasama dengan Dompet Kemanusiaan Media Group, di mana Dompet Kemanusiaan Media Group bertugas mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya JNE juga harus ambil bagian. Seperti yang tadi kami ceritakan bahwa JNE harus tetap konsisten menjalankan nilai-nilai yang diwariskan oleh founding father perusahaan. Bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa terus menebar manfaat. Dan makanya pada saat kita kemudian berkolaborasi, saya justru senang gitu ya, karena saya melihat ini saat yang tepat di mana masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan itu untuk bisa cepat sampai. Dan JNE hadir karena memang JNE didukung oleh jaringan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan bersama dengan Dompet Kemanusiaan Media Group, ya JNE yang justru sangat berterima kasih karena mendapatkan kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan ini juga tentu akan menginspirasi pengusaha-pengusaha yang lain untuk bisa turun memberikan bantuan yang sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, tapi yang saya dengar dari teman-teman di lapangan, ya, ketika jumlahnya makin lama makin membesar, terutama tabung oksigen yang beratnya minta ampun, artinya berton-ton, itu kan sempat tim Dompet Kemanusiaan Media Group sempat nggak enak hati kemudian menawarkan agar membayar, ya. Jadi gerakan ini dibayar aja pendistribusiannya. Tapi yang saya dengar, makanya saya mau konfirmasi, Anda mengatakan nanti saya hitung-hitung dulu, kalau jumlahnya lebih besar daripada bayaran saya nanti di akhirat. Baru saya terima. Maksud Anda apa itu? Ya, jadi pada saat itu Pak Ali pernah menanyakan ke saya, Pak, bahwa ini distribusi tabung oksigen ada kelanjutannya. Jumlahnya akan banyak dan jumlahnya akan lebih luas kemana-mana. Saya bilang, saya dalam hal ini tentu akan membantu. Pak Ali bilang, udah nanti saya bayar saja. Pak Ali begini, saya bilang, saya akan melihat, saya akan menghitung, kalau ternyata bayaran dari Yang Maha Kuasa itu lebih menarik, saya mungkin akan mengambil bayaran yang dari Maha Kuasa. Saya tidak akan mengambil bayaran yang dari Pak Ali. Itu dengan kata lain sebenarnya Anda menolak dibayar. Nah, ini menurut saya ya sesuatu yang bahkan mungkin terlalu besar ya. Karena berbanding dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Pertama, ini kan tabung oksigen. Sesuatu yang tidak mudah untuk menaikkan dan menurunkan. Kemudian Anda bahkan menyewakan gudang. Limitnya sampai di mana sebenarnya kebaikan Anda ini atau Anda dan teman-teman di perusahaan itu? Apa ukuran cukupnya itu apa? Saya kadang-kadang nggak paham kok semuanya Anda tetap mengatakan bahwa saya akan bantu. Tapi apa yang mendasari ini semua? Kan ada batasnya harusnya. Ya, kalau kami menyebutnya di JNE, kami lebih suka berbisnis dengan Tuhan. Jadi apapun yang mungkin diminta, dibutuhkan oleh masyarakat, kalau itu sifatnya bantuan kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan, insya Allah JNE akan turun. Bahwa kehadiran JNE itu ada manfaatnya di tengah masyarakat.
tidak melulu JNE bicaranya secara komersil. Ya. Yang komersil ada bagiannya, tapi yang sosial saya bilang ini tentu harusnya kita besarkan. Karena dari situlah kita akan mendapatkan bayaran yang lebih baik, bayaran yang lebih menjanjikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 261 setiap kebaikan itu akan dibayar 700 kali dan kami sangat percaya itu. Makanya kami berani lakukan itu karena kami yakin apa yang kami lakukan insya Allah tentu akan mendapatkan balasan.